Nah, selama kuliah kan paling enggak 3-4 tahun di sini ya, kita pindahkan dulu aja di sini. Kan bisa biar bisa dipakai. Betul. Bermanfaat juga daripada bayar nggak kepakai kan seperti iya, itu. Betul. Nah. Soalnya beberapa mahasiswa gitu. Okay. Takutnya kan orang takut di sana. Dulu kan memang harus satu kakak nih, satu kakak pindah. Sekarang enggak. Hanya anggota keluarga yang pengen pindah bisa dipindah, nggak harus satu kakak dalam satu vaskes. Berarti langsung bisa pindah sendiri ya? Bisa. Hanya satu nama bisa. Ya? Nanti bikin akun, ganti vaskes udah selesai dan bisa langsung. Nggak mengganggu yang lain, anggota keluarga yang lain maksudnya. Betul. Wah, luar biasa sekali. Ya, ini adalah Sri Kandingnya PMI nih, pendekar. Ada Dokter Arida sama Mbak Dia. Tumben Mbak Dia cuma senyum-senyum aja. Iya, dia ini apa namanya langsung jadi halus. Iya. langsung jadi halus ya, langsung jadi kalem gitu. Nah, saya mau tanya dulu dong. Jadi klinik Pratama itu apa sih? Definisi dari klinik Pratama sendiri itu apa? Siapa ini? Mbak Dia deh. Dokter Arina dulu. Saya. Oke, jadi klinik Pratama adalah suatu fasilitas kesehatan yang menyediakan pelayanan medis dasar. Medis dasar ya. Oke. Terus kalau di PMI Solo sendiri tuh ada nggak sih pelayanan itu? Ada dong. Ya? Kan udah saya sebutkan tadi. Kenapa saya tanya lagi? Aduh, oke, ada ya berarti ya. Lokasinya di sebelah mana sih, Dok? Wah, kalau masalah lokasi saya buta arah ya. Mbak Dia aja. Sebelah mananya? Saya nanti jawabnya itu loh di belakang gitu. Gimana? Di sana. Di sana. Di sebelah mana nih, Mbak? Masih satu gedung dengan PMI, cuman lokasinya di belakang. Jadi kalau masuk dari arah samping PMI, ketemu Satpam langsung kirinya depannya Satpam lah ya. Iya, oke. Pokoknya begitu masuk pintu samping PMI itu, masuk sebelah kiri ada hijau-hijau seger-seger banget itu, ya itu bukan es buah ya. Itu klinik Pratama. Karena warnanya hijau kan seger gitu loh. Nah, ini pelayanannya dari jam berapa sampai jam berapa, Mbak? Kalau kita pelayanan dari hari Senin sampai hari Sabtu jam 8 sampai jam 16. Sampai jam 16. 18. 18. Saya pikir jam 6. Jam 18 ya, jam 6 sore. Terus hari Minggu dan hari raya, hari besar libur. Atau hari libur nasional kita tutup. Oke, berarti pelayanannya dari Senin sampai Sabtu jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Ya. Wah, luar biasa. Jadi kalau misalkan yang pulang kerja nih, misalkan vaskesnya masih ada waktu ya. Oke. Nice sekali. Lokasinya jangan lupa kalau lewat samping langsung belok kiri. Ya. Oke. Belok kanan. Belok kiri. Masuk belok kiri. Masuk kiri kan? Kiri. Masuk gitu enggak kayak motor langsung masuk. Oh, itu ya gitu. Nah, ini tuh layanan apa saja sih, Dok, yang bisa diberikan oleh Klinik Pratama PMI Solo? Ya, kami kan ada dokter umum, perawat dan bidan. Oke. Jadi tentunya pelayanan medis dasar, pemeriksaan umum, kemudian perawat luka, kemudian karena kita ada bidannya kita melayani pemeriksaan antenatal care atau pemeriksaan kehamilan. Kemudian juga melayani KB. Setahun 4 kali ya Mbak ya, setahun 4 kali gratis. For free. Oke, iya, gratis ya. Tapi yang 3 bulan dengan TNC, term and condition. Oh, term and condition. Iya. Oh gitu. Tapi KB-nya kalau di sini gratis ya. Gratis. Term and condition-nya bisa dijelaskan. Term and condition-nya itu kalau peserta BPJS dan sudah terdaftar di PMI, di Klinik Pratamanya PMI. Oke. Gitu. Berarti ini kalau dengan catatan tadi adalah peserta BPJS, berarti Klinik Pratama ini sudah bekerja sama dengan BPJS dong ya? Sudah dong. Sejak tahun berapa, Mbak? Pertama 2016. Pertama kali tahun 2016, berarti sudah sangat lama sekali melayani pasien dengan BPJS ya. Wow, luar biasa sekali. Terus gimana nih Mbak caranya biar misalkan teman-teman di sana nih pengen vaskes BPJS-nya itu di Klinik Pratama PMI Solo, caranya gimana? Sekarang kan dipermudah dengan BPJS ya, jadi pakai mobile JKN bisa, tinggal bikin akun, kemudian kita pindah fasilitas kesehatannya di situ bisa kita bantu. Oke. Ya, atau kalau ada yang nggak mau, mungkin ada yang gaptek ya, itu bisa pindah ke di BPJS, di kantor BPJS juga bisa. Di sana juga dilayani dan dibantu juga sampai jam 4 sore. Oke, sampai jam 4 sore ya. Berarti intinya
tidak ada lagi kata sulit ya Mbak sebenarnya Mbak. Kalau mau yang konvensional atau yang mudah pakai HP ada juga. Semua bisa ditangani pokoknya. Nanti kalau misalkan ada kesulitan dibantu sama Mbak Dia. Ada beberapa staf yang juga bisa membantu. Oh iya. Endo. Karena Mbak Dia kan kadang movingnya kemana-mana gitu kan. Nah di klinik tuh ada beberapa teman-temannya Mbak Dia juga yang siap membantu ini gitu. Nah ini tuh apa pelayanan itu hanya diberikan di dalam poliklinik saja? Ada nggak pelayanan di luar itu? Ada. Kita ada home visit kan. Nah, jadi kalau misalnya nih butuh pemeriksaan, mau diperiksa oleh dokter tapi pasiennya nggak bisa nih dibawa, mobilitasnya kan terbatas misalnya, tapi pengen diperiksa oleh dokter, kami bisa melayani. Iya gitu. Jadi mau rawat luka pun di rumah bisa ada home visitnya kan. Jadi kami melayani home visit bisa. Rawat hati? Iya itu yang mau saya tanyakan itu kalau misalkan lukanya di hati itu bisa nggak dirawat? Kayaknya bisa langsung konsul aja ya ke dokternya kalau yang itu. Bisa Ya. Sama dia juga bisa. Sama dia juga bisa. Oh iya. Gini. Wes enda-enda. Oh, kaget. Sudah nggak sakit hati. Ya kalau itu bisa online juga ya, via WA. Jadi dokter. misalnya konsultasi gitu kan, kami kan ada nomor telepon klinik khusus memang untuk klinik Pratama. Ada di bawah sini nomornya. Mak Jreng ya nomornya. Mak Jreng. Nah itu bisa dihubungi. Kalau yang nomor itu memang sesuai dengan jam kerja. Jadi jam operasional klinik jam 8 sampai jam 6 sore. Oke. Ya. Hanya jam operasional klinik saja ya? Iya, tapi kebanyakan di luar jam operasional klinik itu langsung WA ke dokternya biasanya. Dokternya rame dong HP-nya? Rame. Rame. Sayangnya ramenya bukan ajakan apa-apa tapi dok mohon maaf saya mau nanya. Itu ajakan itu ajakan brainstorming gitu loh maksudnya. Oke. Itu ajakan dok daripada saya benar, malah nggak ada loh. Oh iya Ju. Oh nggak ada. Ya ampun besok tak angin. Nanti malam tak WA nih ya. Kayak udah kangen gitu. Ada yang kangen ngecat HP habis berbunyi. Cuman ditanyain apa kabar deh. Oke nanti tak WA. Mbak dia senyum-senyum terus kayaknya banyak yang ngecat. Ini relate sekali. Nah kita tadi sudah ngobrol banyak banget. Saya lupa ada yang belum ditanyakan. Pelayanan unggulan yang ada di klinik Pratama itu apa aja sih, Mbak Dia deh? Kalau kita ada pemeriksaan medical check up untuk yang prolanis. Oh prolanis. Itu setiap 6 bulan sekali untuk yang terdiagnosa hipertensi sama DM. Oke, itu medical check up dan diabetes ya. Itu komplit sih, ada fungsi hati, fungsi ginjal, profil lipid, kemudian gula darah, semua dicek di situ 6 bulan sekali. Khusus untuk yang terdiagnosa DM atau gula, sebulan sekali juga ada pemeriksaan gula darah gratis. Pemeriksaan gula darah gratis ya. Dari BPJS. Dari BPJS. Itu khusus yang untuk prolanis. Kalau yang lain ada nggak, Mbak? Kalau untuk yang lain kita untuk peserta walaupun tidak terdiagnosa DM atau gula, itu setahun sekali kita ada program 1 tahun sekali cek gula darah gratis. Cek gula darah gratis, luar biasa sih. Ini demi lansia sehat ya. Nggak lansia juga bisa. Oh nggak lansia juga bisa. Ya, yang manis-manis muda-muda itu kan. Makasih Mbak ya Allah. Yang kayak dia itu. Aduh, makasih banget. Ini baru orang ke 1.500 yang ngomong kayak gitu. Mbak Dia 1.501. Nanti kalau kelewat manis nanti dicek dulu. Oh iya bisa sih. Soalnya saya kalau lihat muka saya tuh langsung kayak lihat es buah gitu loh kan. Seger. Pengen nyeruput. Ini es camcau. Oh iya, es cincau. Kok ya pas ya. Ini strawberry. Coklat. Es cino. Kita ada tadi siji ngono es iya. buah tenan iki. Seger. Nah, Mbak Dia ini kan kalau misalkan kita scroll lagi nih sosial medianya PMI, Mbak Dia dan Dokter Anna ini sudah melalang buana sampai ke dari ujung Indonesia bagian barat sampai ke
Timur ya? Timurnya belum ke ujung. Oh, timurnya belum ke ujung. Wah, ini berarti ada harapan pengen sampai ke ujung dong. Ajak saya ya. Sabang Merauke-nya belum. Oh, Sabangnya udah. sudah ya. Merauke-nya belum. Merauke-nya belum. Nah, ini kan pasti juga melakukan pelayanan kesehatan ya di lokasi bencana. Yap. Kira-kira apa sih Mbak yang menjadi kendala mungkin kalau di lokasi bencana itu seperti apa? Sepil-sepil cerita Bahasa. dikit dong. Bahasa. Sama makan. Kayaknya udah bahasa tuh nomor sekian, makannya udah di Makannya sini. nomor 1. Makan. Oke, kenapa emang kayak bahasa dan makanan itu kenapa Mbak ada cerita unik nggak di balik bahasa dan makanan? Kalau bahasa kan ketika kita melakukan pelayanan kesehatan kayak mobile klinik, yang paling repot dokternya. Otomatis kan yang komunikasi pertama mau dikasih obat apa kan dokternya. Kalau ada di suatu daerah di mana dulu Aceh ya, itu kita kan karena di pedalaman, bahkan mereka nggak bisa bahasa Indonesia. Dan itu Sama kan sekali tidak bisa bagaimana caranya mendiagnosa suatu penyakit tanpa tahu keluhannya apa, kan nggak mudeng, cuma bilangnya apa dok? Kebek-kebek nemenggeleh. Nah itu mungkin, tapi alhamdulillah juga dibantu kerelawan di sana, jadi ada beberapa translator lah seperti itu, bahasa seperti itu. Bahkan untuk memberikan edukasi obat diminum sehari 3 kali juga bagaimana mengedukasi iya, ya. sehari 3 kali mereka cuma pelongo gitu. Iya, dan Akhirnya gini 1, 2 dan translatornya kan nggak ini ya, jadi kita tuh nggak didampingi. Jadi misalnya satu orang didampingi satu translator, enggak. Cuma Jadi di dalam dokter satu tim ada hanya satu. ada satu translator. Oke. Jadi- Berarti dia gantian menjelaskan. dia ke sana kesini. Nah kan saya pernah nih sok-sokan ya nanya, kan udah beberapa hari bertugas gitu kan waktu di PD Jaya hampir itu. 10 hari sudah ya. Oke. Kan di hari keberapa itu kan udah sering familiar nih dengan dengar bahasanya bahasanya. Saya nanya pakai bahasa sana, saya udah agak lupa. Terus dia jawab, wah. Saya diem. Du. Sebentar ya, Bu. Pakai bahasa tuh doang. Sebentar. Nyari translator dulu, telinga gitu. Jadi memang apa namanya? Jadi memang salah Bahasa. satu kendalanya itu ya itu. Kalau bagi saya sih kendalanya lebih ke bahasa. Ya, bahasa Tapi makanan juga sih. balik. Makanya kenapa? Apa kalau ke bencana itu harus bawa pecel khas Solo gitu, atau harus bawa nasi liwet khas Solo? Ketemu nasi alhamdulillah ya. Iya. Bisa ketemu nasi tuh alhamdulillah. Ketemu ya. nasi Soalnya tuh alhamdulillah. mie. Dan dulu sama Mas Dedi itu ya, jadi di Palu kan makannya pokoknya mie, apa aja olahannya mie, telur ya kasih mie, terus apa sih dibikin apa aja sih waktu itu, omelet apa pokoknya mie dibentuk dalam segala macam masakan tapi mie. Loh, mie itu malah bervariasi loh, ada yang ayam bawang, soto Iya Banjar, ya kan, empal gentong. Tapi sayangnya waktu itu hanya ayam bawang kayaknya. Jangan salah loh, Indomie. Kok nyebut merek ya? Gak apa-apa Mbak, biar disponsorin nanti. Mie di luar Jawa nggak ada minyaknya. Jangan cari minyak di luar Jawa. Oh, gak ada Beneran, minyaknya. waktu itu di Sumatera, Sulawesi Barat ya. Tak cari apa karena memang kelupaan di Iya, kemasannya. Tak buka lagi. Kok iya semua, ternyata semua gitu. Nggak ada minyaknya. Emang nggak ada minyaknya. Iya. Tahu alasannya kenapa? Nggak ngerti. Nggak Padahal ngerti. minyak belum naik waktu itu. Oh iya, belum naik, tapi udah nggak ada Nggak minyaknya. minyaknya. Loh, apa karena tadi satu kardus memang tak simpen kan. Besok lagi tak tawarin, tak bikinin mie ya. Padahal cuma penasaran mau isinya dalamnya ada minyaknya enggak. Bener nggak ada semua. Satu kardus. Satu kardus tuh nggak ada minyaknya sama sekali. Memang ternyata di luar Jawa nggak ada minyaknya. Jadi beda formulasinya. Ngapain ngomongin makanan ini? Oh iya kita Ya, dia nggak mau bahasa apa apa-apa. sih? Ini kan pelayanan klinik Pratama di Oh, luar, iya, benar. ya kan, di luar klinik. Ternyata tuh yang menjadi apa namanya kendalanya adalah bahasa dan makanan. Dan dari sini kita tahu bahwa mie di luar Jawa tuh nggak ada minyaknya. Ini fun fact, saya juga baru tahu ini, Aku Mbak. makanya Sumpah nggak pikir, beneran. beneran makanya loh, kok nggak ada minyaknya. Yang goreng itu kemarin waktu itu. Terus Mie gimana? tit, ya udah makan Tetap aja. enak. Ya enak. Iya, Enak gitu. Kayak mau nggak mau telan aja gitu.
Tapi seru kok, seru. Iya, seru lah, seru, seru seru. pasti seru sih. Dia aku udah nyoba. Iya. Iya, insya Allah ya. Tidak berharap ada yang Tidak berharap, berharap ya, iya. tapi Pasti ada ceritanya masing-masing. iya benar Setiap benar daerah. pasti punya cerita. Nah, Pasti kalau ada yang ngikut makanannya. oh, saya kira gitu loh. Tiwas saya mau semangat gitu. Makanannya dikirim. Kirim ya. Nah, ianya itu ngomong ke siapa? Ya kan? Klinik Pratama deh. Oh iya. Ini juga melayani masalah hati, Mbak. Iya. Jadi santai aja, Mbak. Nah, tadi Mbak Dia sudah menjelaskan dan Dokter Ani juga sudah menjelaskan banyak sekali pelayanan tentang Klinik Pratama PMI Kota Surakarta ya, baik di dalam maupun waktu mobile ke luar. Nah, yang menjadi harapan sendiri apa nih buat Klinik Pratama PMI Solo? Mbak Dia. Ini aja gimana? Ayah. Oh, itu juga salah satu. Dia kan susur kampung. Oh, itu juga, salah satu iya. programnya Klinik Pratama juga ya? Ya, programnya dompet kemanusiaan sih. Cuman untuk personelnya kan kita sama-sama kerjasama dengan Klinik Pratama juga. Oke. Jadi kita pelayanan sambil apa ya, sosialisasi. Ayo vaskesnya dipindah ke Klinik Pratama karena kan kita juga aksesnya dekat dengan rumah sakit terdekat ya, yang tipe betul, C betul, atau betul. tipe B atau tipe A kan dekat. Ya semuanya deket Seperti sih, itu, tinggal ya. ke sana ada, ke sana Ya, ada, udah. ke sana ada. Sekalian promosi kesehatan. Ya. Jadi Betul. bukan hanya Klinik. mengajak masyarakat untuk menjadi peserta BPJS di Klinik Pratama, tetapi kita juga melakukan promosi kesehatan, edukasi ke masyarakat. Kayak misalnya kan dokternya ikut turun tuh, Iya. nah kan sambil kita mengedukasi gimana sih cara mengatur pola makan ketika orang punya hipertensi, kemudian ini kan lagi walaupun angka COVID masih sudah mulai menurun, tetapi tetap kita harus tetap menggalakkan Ya, betul. ini kan apa namanya Hidup sehat. cuci tangan dan lain-lain itu kami lakukan ketika susur kampung. Oke, Begitu. dan itu pelayanannya free Free. ya untuk Free. masyarakat Solo. Iya, jadi ada dokternya, ada perawatnya, terus apotekernya juga ada. Jalan-jalan kita masuk ke Oh, kampung-kampung, oke. ketok-ketok rumah, Pak, Bu, enten sing iya. gerah mboten. Itu serunya PMI kayak gitu ya. Oh iya dong. Harus out of the box. Iya harus out of the box sih. Jadi kita tidak hanya menunggu pasien datang ke Benar, kami, benar. tapi kami yang datang ke masyarakat. Karena tapi PMI kadang iya sih. Tapi itu kan awalnya masyarakat- canggung loh, bener. apa ya? Kita ketok-ketok rumah, kadang ditolak. boten Malah orangnya yang takut ya. karena dikira bayar kan. Oh, iya, iya. Karena kan Kita kalau bawa misalnya di tensi. pasar-pasar itu kan bu tensi bu apa timbang bayar 2.000 gitu kan. Karena selama ini biasanya kan gitu memang ya. belum ada kan, kecuali PMI kan yang kita door to door kan belum ada. Makanya kan Sampai Biasanya saat kan ini ya? biasanya mereka pakai mobil keliling kan, kalau puskesmas kan ada puskesmas keliling. Kalau kita nggak pakai bener-bener mobil, dari pakai pintu kaki satu bu, pintu. pakai kaki jalan. sampai bawa tas. Pakai Tas yang gede banget Tas itu ya. iya. Sampai ketok-ketok. Seperti ada yang bertanya itu tasnya berapa kilo beratnya? Saya bilang waktu di bencana kan kita ke bandara paling satu tas itu 10 sampai 13 kilo. 10 sampai 13 kilo dan itu isinya Gitu. hanya obat. obat. Kita Luar biasa. pondong sendiri, kita bawa biasa ya. sendiri. punggung apa kabar, Enggak. Pak? Makanya Boyok deh. Kayaknya sangu utama yang paling utama koyok. Benar. tapi nggak ngerti ya waktu di bencana kuat-kuat aja. Iya, mungkin Berangkat. karena Tapi karena begitu motivasinya- sampai rumah, Meletre. boyok guys. meletre berangkat lagi gitu. Oke, jadi pelayanannya tidak hanya di dalam saja ya, tapi ada salah satunya bekerja sama dengan program yang lain, dompet kemanusiaan itu Iya. juga langsung Itu terjun ke sosialnya masyarakat. PMI. Oh. Dan satu lagi, kita ambulansnya 24 jam loh. Gratis. Free ya. Free. Semuanya free. Apa sih yang enggak untuk masyarakat Saya Solo? sampai terharu. Ambulansnya 24 jam Benar. free ya. Oke, dan ada berapa armada sih, Dok, ambulansnya? Kita berarti ada ngitung dulu ya saya. Nggak apa-apa, saya 1, tunggu 2. 2 hari ya. Nggak apa-apa, 2 hari. Ini tenang, ini durasinya 2 hari kok, tenang. Oh, oke. 1, 2 yang 5 1, 2 langsung 5 ya. 3 sama 4-nya kemana? jalan-jalan. Jalan-jalan. Ada 5. Yang penting ada satu. Ada 5. Yang penting ada 1. Kamu. Iya.
Selesai aja mas. Gak kuat mas. Soalnya 34 nggak penting, yang penting 1. Gak kuat. Aduh. Coba kalau Mbak Dia cowok. Sampai yang. Tak Pak Sayangnya tak jak kawin wegah. LGBT kok deh. LGBT. LGBT. Kan gila nih. Astagfirullahaladzim. Aku serasa sanggup berkata-kata ya. Sering lo ngajak kawin. Enggak mau. Suka kawin karo aku wae. Klinik Pratama. Apa karo aku? Kenapa yang ngelamar aku cewek-cewek semua ya? Yang salah apa ya? Karena apa auranya Mbak Dia itu Cowok. aura pelindung gitu loh. Mengayomi gitu kan. Cowok. Jadi kami para perempuan nih merasa terlindungi. Masa? Jadi Aku pernah di SPBU. Mm-mm. Dibersihkan toiletnya. Aku, Pak, itu dibersihkan toiletnya, Pak. Terus iya, tapi yang cowok dipakai loh. Pakai cewek enggak apa-apa. Terus aku pakai kebaya dong aku. Tapi dia bilang gitu, yang cowok dipakai tapi pakai yang cewek enggak apa-apa. Oke. Tuh kan berarti Mbak Dia tuh memang benar-benar sosok yang mampu melindungi, mengayomi kayak cowok gitu Mbak. Ya Dok langsung Padahal aku cari yang melindungi dulu. dicari info-info masih Ini mencari pelindung. bisa hubungi nomor di bawah ini. Kita bertiga mencari pelindung. Masa cuma aplikasi Peduli Lindungi? Iya. Yang peduli. Punya aplikasi Peduli Lindungi tapi nggak ada yang peduli siapa yang melindungi. Aduh. Padahal harapanku ya kuwi lho, satu-satunya pelindung yo. Peduli Lindungi. Tapi malah rada sing peduli dan melindungi. Klinik Pratama. Klinik Pratama Mbak. Balik. Balik Klinik Pratama. Tadi sudah menjelaskan spill nih yang ada kayak nanya di sini tadi. Saya mau tanya lagi belum dijawab ya sampai ngos-ngosan aku. Mau minum. Resik sama apa Ini bersih loh. Dosa-dosanya. Sautang-utangnya deh. Bener sih. Sautang-utangnya resik. Mau dicoba gak? Aduh ya Allah. Ya Ini rekomendasi apoteker loh. Klinik Pratama profesi meninggal. saya. Ini untuk kalangan sendiri, Pak. Iya, ini untuk kalangan sendiri ya. Karena ya yang menikmati hanya staf PMI. PMI. Tidak untuk konsumsi publik ya. Tadi saya tanya tuh belum dijawab sampai ya Allah Dok. Apa yang menjadi harapan dari Klinik Pratama? Oh iya. Tadi. Endang. Harapannya ya. Semoga makin maju standar banget ya. Kayak ucapan ulang tahun ya. MC ulang tahun. Terus harapannya kan semakin banyaknya yang bergabung di Klinik Pratama PMI, otomatis kan kita juga lebih banyak membantu masyarakat karena memang hasil dari kita istilahnya apa ya, kita mencarikan dana untuk PMI tapi kita kembalikan ke masyarakat lagi untuk pelayanan ambulans gratis, kemudian ada dompet kemanusiaan kita juga bentuk sosialnya PMI kan di situ, kemudian gria juga. Jadi kan lebih banyak yang masuk juga lebih banyak yang terbantu. Kalau seperti itu sih harapannya. Ya. Harapannya seperti itu. Itu. Semakin Jadi banyak yang datang, semakin baik kita bisa bergerak untuk masyarakat. Ya, semakin gitu. banyak yang bergabung di Vaskesnya Klinik PMI gitu. Oke, kalau Dokter Anina apa Dok? Sudah diwakili sama Mbak Dia sih. Saya cuman ya pengennya kalau belum ya, belum banyak ya. Baru ada satu harapan tadi. Satu harapan. Satu harapan ya. Itu Kan baru satu. Satu tapi sudah tadi loh Merengkuh semuanya. satu paragraf. Satu halaman. Satu halaman. Ya coba halaman kedua. Sudah langsung tamat. Langsung tamat. Oh cepet Iya. banget ya. Lagi maknya wes tamat. Aduh, apa Dok harapannya Dok? Iya, tentunya PMI ada kan untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat ya kita. Semoga Klinik Pratama itu semakin bermanfaat untuk masyarakat. Amin, insyaallah. Ya, jadi kami tidak hanya berorientasi kepada uang semata tentunya di Klinik Pratama itu. Kami tetap bagaimana kami selalu menanamkan ke teman-teman
tenaga kesehatan di PMI itu bagaimana kita menumbuhkan jiwa sosial kita, bagaimana kita peduli pada masyarakat. Jadi adik-adik koas, adik-adik dokter muda yang di sini pun kalau saya nanya apa yang kamu dapat dari PMI, nilai-nilai sosial. Jadi karena memang itu tujuan utamanya adalah mengajarkan nilai-nilai sosial. Mengajarkan nilai-nilai sosial. Dan saya ingat dulu saya itu didoktrin bahwa kamu itu jadi dokter itu harus punya jiwa sosial yang tinggi. Jangan hanya semata-mata mencari uang saja. Itu memang profesi kamu, tapi jangan gunakan profesi itu hanya untuk memperkaya diri sendiri. Seperti itu. Jadi bagaimana kita bermanfaat bagi orang lain. Karena yang nanti akan dipertanggungjawabkan adalah kemanfaatan kita di dunia. Wah, berat. Mau minta di mana? Iya. Semakin banyak yang memanfaatkan. Wah, blunder. Bener ya? Iya benar juga ya. Jangan nangis loh. Tapi nggak apa-apa kan sebaik-baiknya orang. Iya, yang bermanfaat bagi orang lain. Ya walaupun nanti ya jangan lah ya. ya kalau dimanfaatin berarti alhamdulillah, ya, alhamdulillah kita berarti saya bermanfaat, kami bermanfaat. Alhamdulillah. Tapi saya tak nangis. Balik. Cari yang humoris, giliran dibercandain nangis. makanya kalau cari itu yang spesifik, giliran cari yang bermanfaat dimanfaatin nangis. Mbak dia cari yang gimana Mbak dia? Enggak cari udah. Lah terus sedatangnya lah nggak datang berarti. Ya Allah, tetap semangat. Saya menunggu aja lah, peserta BPJS aja. Iya, itu lebih. Siapa tahu nanti kecantol gitu maksudnya. Oh, enggak. Ini demi kebaikan PMI ya. Oh, iya. Agak bener nih saya. Oke, beginilah kita kalau baru ngumpul ya, nggak di sini, nggak di belakang kamera pun juga kayak Enggak, gini saya ya. pendiam. Tapi ini agak pendiam loh, ini biasanya tuh berpantun nggak jelas. Coba pantun. Enggak bisa. Bahasa Jawa saya pantunnya. Oh iya, coba. Apa? malah nanya apa? Pantun Mbak bahasa Jawa enggak apa-apa. Iwak hiu, iwak paus. Cakep, raurus. Gitu loh, Mbak. Kan iki grogi yuk, Deh. Tangannya dingin kayaknya. Anget ya. Oh, anget. Mau. Ya Allah. Oke, begitu tadi ya, intinya adalah Klinik Pratama pelayanannya sebegitu banyaknya dan melayani peserta BPJS juga ya. Jadi buat teman-teman yang sekitar sini atau mungkin jauh juga nggak apa-apa kalau misalkan vaskesnya mau di sini di Klinik Pratama PMI Solo nggak apa-apa karena kita dekat dengan rumah sakit tipe C, B, dan A. Ya harapannya nggak dirujuk, cuman kan misalnya ada apa-apa deket gitu kan. Terus bidannya juga satu atap. Jadi kalau kadang di tempat lain kan untuk pelayanan kebidanan harus kemana dirujuk bidan mana gitu ya. Kalau kita kan ada satu atap, kemudian instalasi farmasi juga ada, lab penunjangnya juga ada. Jadi kan satu tempat untuk bisa melayani bisa banyak semuanya, banget ya. mulai dari pemeriksaan dokter umum, kemudian pemeriksaan laboratorium kita ada. Jadi sifatnya hanya penunjang Klinik Pratama ya, tapi ya lab kliniknya ya. Kemudian ada instalasi farmasinya. Jadi kalau ambil obat nggak perlu bawa resep kita ke apotek atau seperti apa kan, kadang beberapa tempat seperti itu. Kita sudah ada di satu tempat, sudah full service. Pulang tinggal minum obat. Terus kalau misalkan mau berangkat ngeleot lemes besti dijemput ambulan Iya. bisa ya. Bisa tinggal Nggak bisa telepon. jalan, kita bisa ke sana. Gitu bisa home visit Iya. ya. Rawat luka juga bisa. Saya Iya. pernah rawat luka loh guys, sembuh guys. Kebetulan memang perawat kami yang spesialis rawat luka ada, jadi sudah terlatih pelatihan Terverifikasi terverifikasi Yang kompetensi yang ada modern wound care. Dia Modern ikut wound pelatihan. Biasanya luka mau di betadin, ini enggak. Enggak dong di. Enak perawatan khusus lah. Iya. Latlet. Luka aja dirawat. Aduh, apalagi nggak sampai saya. Istirahat Apalagi wong liya, saya. wis bento istirahat wong liya. Istirahat wong liya dok ikhlas dong. Malah mengurangi pekerjaan, enggak ngerawat. Ngopo ngerawat? Tapi ngopo? Nangis Besti. Sedih Besti. Kekepan kudanan. Wes kadane download Peduli Lindungi paling bener wes. Ya.
nek pengen pedulikan Heeh, dan dipedulikan dan dilindungi, wis download Peduli Lindungi. mesti dijawab. Ya, Tekan apa makanya sih dijawab? Lah iya. Belum tentu tuh nek ngecat dia dijawab. Oh sih bener sih. Nggak baru ditekoni kok nggak dijawab. Maaf sibuk. Lah ngapa mau WA kowe bendino? Hei. Oh iki malah jadi ajang curco. Oh pengalaman. Nek pengen ngecat dibalas ya Peduli Lindungi. Iya. Wes nate ngechat Peduli Lindungi, Mbak. Langsung dijawab. Langsung dijawab. Gercep. Sampai telepon ya. Oh, telepon bisa. Atau BPJS ini online. Pasti dijawab. Mau tanya. Ya Allah. Terus nanti habis ini kita chattingan aja ya bertiga ya. Kan HP ku suwung gitu. Suwung sama suwungnya juga. Kita nanti bikin grup chat bertiga ya. Isinya trio macan. Au. Itu di kucing malah ya. Tadi pas dibuka rar. Ya Allah. Oke, gitu aja. Buat teman-teman semuanya jangan lupa jadi peserta BPJS di Klinik Pratama PMI Nanti Solo. dibantu. Nanti dibantu Kalau sama mau teman-teman ya. Mobile CKN-nya kalau memang perlu kita bantu. Bantu dan sekeluarga pun bisa ya, nggak Keluarga harus bisa personal atau ya. satu orang bisa. Jadi jangan oke. khawatir. Orang tua aku di luar kota. Terus kan banyak nih yang kayak adik-adik yang kuliah itu kan orang tua aku di luar kota. Kan kalau nggak dipakai sayang, ada beberapa mahasiswa yang karena dia di luar Jawa, BPJS-nya juga di sana dan di sini tidak bisa dipakai kan. Iya. Nah, selama kuliah kan paling enggak 3-4 tahun di sini ya, kita pindahkan dulu aja di sini. Kan bisa biar bisa dipakai. Betul. Bermanfaat juga daripada bayar nggak kepakai kan seperti iya, itu. betul. Soalnya beberapa mahasiswa gitu. Oke. Takutnya kan lah orang takut di sana. Dulu kan memang harus satu kakak nih, iya, betul. satu kakak pindah. Sekarang enggak. Hanya anggota keluarga yang pengen pindah bisa dipindah. Enggak harus satu kakak dalam satu vaskes. Berarti langsung bisa pindah sendiri ya. Bisa. Hanya satu nama Satu itu nama bisa. bisa. Ya? Oke. Nanti bikin akun, ganti vaskes udah selesai. Selesai dan bisa Dan langsung enggak mengganggu yang lain, anggota keluarga yang lain maksudnya. betul. Gitu. Wah, luar biasa sekali. Ternyata semua serba mudah. Iya. Aduh, yang tidak mudah adalah menerimamu. Balik lagi. Balik lagi ya. Oke. Udah Tidak saya mudah mau melupakan. closing aja. Melupakanmu itu emang yang tidak mudah. Oke. Ya udah gitu aja, sampai jumpa di episode Japri PMI Solo selanjutnya. Dadah.